Rakiba Ibrahimul hisana. Ma'naha? Kuda. Apa yang tahu disebut tahu aja. Ibrahim naik kuda. Ibrahim Mengendarai kuda. Naik. Iya. Ibrahim Menunggang naik kuda. Menunggangi. kuda. Naik Kuda. menunggangi mengendarai sama aja. Iya. Baik, nomor 2 Ustazah Laili. Yuda ibu Ismailul Qitta. Ma'naha? Ismail. Ismail. Nggak tahu Yuda ibu kucing itu. Yuda ibu mempermainkan atau bermain. Oh, bermain. Bermain. Ini yang Mempermainkan kucing jadi lucu. Permainkan hati ada Ustaz. Bermain. Curhat dong. Yuda. yang udah suami istri tahu ada istilahnya muda'abah ya. Muda'abah itu foreplay. Atau mula'abah itu foreplay. Sama mempermainkan kucing di sini. Bermain dengan kucing. Nomor 3 Yahsudul fallahul qamha. Apa ini petani Apa tuh? itu? Petani itu apa tuh ya sudu? Panen ya? Apa sih? Panen ya, Ustaz? Ya, coba aja dulu. Ya lupa. Padahal udah pernah bahas ini. Komha Petani itu memanen. Enggak tahu saya Ustaz komha. Memanen gandum. Gandum. Komha gandum. Nomor 4, Nisa. Sudu. Wa sya'iran. Ma'naha? Apa kira-kira? Takulu makan. Tak dulu makan. Asyatu Syatu. kambing. Oh, kambing. Ini kambing itu di syate. Dari sini syat. Mas, Cocokologi itu mau Ustaz. Cocokologi ya? Kacang-kacang. Fulan. Cocokologi. Fulan. Fulan kacang-kacangan. Oh, kacang-kacangan. Wasyairon. Dan saya nggak tahu tumbuhannya, tapi kalau di kamus syair itu serealia namanya. Oh, sejenis realia. Mirip dengan gandum ya, Nah, pohon-pohonannya. Tapi intinya ini fulan syairon itu rerumputan untuk makanan kambing. Baik, Rokam khamsah. Afi? Sami'tul nasihah. Mana? Mendengar nasihat. Apa? saya Mendengar nasihat. Saya mendengar nasihat. Oh, saya mendengar nasihat. Ahsanti. Nomor 6. Atika? Atika dengar nggak suaranya? Baru Ya, kedengeran. stop. Tadi putus-putus. Nah, coba silakan nomor 6. Itu ya. stop. Yasta'u nuru fil hujur. Ma'naha? Apa ya? Kayak masuk Menerangi. gitu ya. Cahaya masuk ke kamar gitu ya. Cahaya masuk ke dalam kamar atau cahaya menerobos kamar melalui lubang-lubang kecil yang Jendela. ada di Oh, kamar. lubang-lubang kecil. Ya termasuk jendela, termasuk. Hmm. Ini masih nyambung ini. Nomor 7. Masih Ustaz. Silakan tolong baca nomor 7. Tajri. Baca aja terjemahnya Ustaz nggak ngerti. Baca aja dulu. Tajris safinatul alima alil apa ya? Alil Alal ma'i. Oh, alal ma'i. Tajris safinatul alal ma'i gitu. Apa terjemahnya? Kapal itu berjalan. Kapal itu berjalan di atas air. Berlayar lebih tepatnya. Berlayar. Kapal Lebih pasnya berlayar di atas air. Tajri. Nomor 8, Ustaz Alul. Hal tuhibbus safarah? Apakah kamu menyukai traveling? Naam, uhib. Naam.
Mila Yordan. Ini lagi nggak bisa. Baik. Kita bahas ajzaul jumlah, ajza bagian-bagian. Jamak min juz. Juz itu bagian ya. 1 juz berarti 1 bagian dari Al-Qur'an. 2 juz, 3 juz, 4 juz. Jamaknya ajza, bagian-bagian dari al-jumlah. Apa al-jumlah tadi? Kalimat. Rokabun min kalimatain. Bagian dari al-jumlah al-mufidah. Bagian dari kalimat yang tadi dapat difahami itu. Bagian kalimat itu apa sih? Oke. Hah? Kata. Kata ya. Kata ya. Bagian dari Kata. sebuah kalimat itu ya kata. Karena kalimat tersusun dari kata-kata. Nah, dalam konteks ini maka saya jelaskan sedikit kata dalam bahasa Arab itu al-kalimah. Al-kalimah artinya kata. Sedangkan kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah. Hati-hati. Setelah ini kita nggak akan menyebut kata atau kalimat. Kita hanya akan menyebut kalimah dan jumlah. Dan kalau saya sebut kalimah berarti maksud saya adalah kata. Dan kalau saya ingin mengucapkan kalimat, maka saya sebut sebagai jumlah. Hati-hati ya. Ini terjadi pergeseran makna dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Hati-hati saja di sini. Baik. Kalau kita perhatikan, jadi kita akan bahas macam-macam kata. Kita perhatikan dari contoh nomor 1 sampai nomor 8, ada kata-kata yang merupakan nama manusia. Apa saja? Ibrahim. Ibrahim, Ismail, Al-Falah, Tani, ada siapa lagi? Udah ya, 3 aja. Ada nama-nama hewan, apa saja? Asyatu. Al-hison. Al-Hison, kemudian Al-qita. Bukit, kemudian Asyatu. Kemudian ada nama-nama tumbuhan. Apa aja? Fulan. Al-qamah. Al-qamah, Bulan. Syairon. Oke. Nah, semua kata-kata yang digunakan untuk nama manusia, untuk nama binatang, untuk nama tumbuhan itu disebut sebagai isim. Dalam bahasa Indonesia namanya kata benda. Jadi nanti kita akan menyebutnya sebagai isim. Isim adalah kata yang digunakan untuk nama. Nama orang, nama binatang, nama tumbuhan. Termasuk nanti nama benda. Ada as-safina, kapal, nama benda. Ada alma, kata benda juga. Ada al-hujrah, kata benda. Juga bisa kata yang bermakna tidak terlihat atau maknawi ya. Seperti nasihat. Nasihat kan nggak dapat diindra, nggak dapat dipegang gitu ya. An-nur juga demikian. Itu namanya adalah isim. Isim itu ciri-cirinya biasanya antara 2. Pertama, ada al-nya, al-hison, al-qit, al-falah, al-qam. Atau kalau nggak ada al di depan, maka ada apanya? Tanwin. Ada tanwin di ujungnya. Contohnya fulan. Ada syairon. Nah, yang nggak ada di ujungnya ada tanwinnya. Itulah isim. Isim ya. Kemudian kita mendapati dari contoh-contoh ini ada kata-kata kerja. Ada rokiba. Ada apa lagi? Yuda, ibu. Yaksudu. Akulu. Itu. Yastam. Sami. Yajri. Muhibbu. Tuhib. Semuanya adalah kata yang menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan.
namanya adalah fi'il. Fi'il adalah kata yang menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan. Kemudian ada satu lagi bagian atau bagian kata yang dia bukan isim dan bukan fi'il. Contohnya di sini ada fi, ada ala, ada hal. Dalam bahasa kita ini kata hubung. Dalam bahasa Arab namanya harf. Apa? Harf. Kata hubung. Yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Kata hubung ini menghubungkan satu isim dengan isim yang lainnya. Atau satu fi'il dengan fi'il yang lainnya. Atau isim dengan fi'il. Dia fungsinya menghubungkan antara itu saja. Al-kalimatu salasatu anwa'in. Ismun wa fi'lun wa harfun. Kata itu ada tiga macamnya. Isim, fi'il, dan harf. Fal ismu, isim adalah kullu lafdhin yusamma bihi insanun au hayawanun au nabatun au jamadun au ayyu syai'in akhar. Isim adalah setiap lafaz atau setiap kata yang digunakan untuk menamai manusia, hewan, atau tumbuhan, atau benda, atau sesuatu yang lain yang bukan benda, yang bukan hewan, yang bukan tumbuhan, yang bukan manusia. Namanya lafaz ma'nawi yang tidak dapat diindra tadi, tidak dapat dipegang tadi. Itulah isim. Wal fi'lu kullu lafdhin yadullu ala husuli amalin fi zamanin khassin. Fi'il adalah setiap lafaz atau kata yang menunjukkan terjadinya sebuah pekerjaan pada zaman tertentu. Itu fi'il. Lebih dalam kita akan bahas setelah bab ini insyaallah, pembagian fi'il nanti. Wal harfu, adapun haraf adalah kullu lafdhin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi. Setiap lafaz yang tidak tampak maknanya secara sempurna kecuali jika digabung bersama yang lainnya. Artinya harf itu tidak dapat berdiri sendiri. Dia hanya menghubungkan satu isim dengan isim yang lain, atau fi'il dengan fi'il yang lain, atau isim dengan fi'il dan sebaliknya. Pahami? Insya Allah. Baik, kita akan uji di tamrin. Tamrin 1. Ini perintahnya adalah disuruh untuk menggarisbawahi yang isim dari setiap contoh ini. Garis bawahi yang isim, kemudian sebutkan isimnya itu sebagai apa? Sebagai nama manusia, atau nama binatang, atau nama tumbuhan, atau nama jamat, atau nama syai'un akhar. Dinamai dengan nama apa gitu ya. Sambil contoh satu. Nomor 1. Faridun yajri fi syari. Mana yang isim? Faridun. Bagi apa Farid? Faridun nama orang. Insan tadi ya. Orang. Terus apa lagi yang isim? Asyari. Syari sebagai Jamat. jamat. Nah, kata benda ya. Oke, udah paham berarti. Selebihnya buat PR.